Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita berada di tanggal 26 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, lahir batin, dunia dan juga agama kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita masih di pembahasan al-hajju wal umrah, yakni pada pembahasan al-hadyu. Betul yang ini Ibu? Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-hadyu huwa ma yuhda minan na'ami ilal harami taqarruban ilallahi azza wa jal. Hadyu itu adalah binatang ternak yang dibawa ke tanah haram untuk disembelih sebagai amalan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 36 37. Qala Allah taala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wal budna, kata Allah, al-budn yakni al-hadyu yang kami jadikan untuk kalian min sya'airillah,
termasuk dari syiar-syiar Allah. Bagi kalian di dalamnya terdapat kebaikan. Maka sebutlah nama Allah atasnya ketika dia diberdirikan untuk disembelih. Ya, penyembelihan onta itu dengan dalam keadaan berdiri. Apabila dia sudah jatuh pada lambungnya, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Demikianlah kami menundukkannya untuk kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian kata Allah memperingatkan kita supaya dalam hadyu, dalam binatang kurban itu mengikhlaskan niat karena Allah. La yanalallahu luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, wala dima'uha, juga tidak akan sampai darahnya, akan tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Baik, syahid dari ayat ini terkait dengan hadyu adalah di kalimat pertama, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Hadyu yang kami jadikan untuk kalian itu termasuk dari syiar-syiar Allah, dan bagi kalian di dalamnya ada kebaikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu tentang hadyu. Kemudian beliau lanjutkan, wala yudzi illan na'am wa afdaluha al-ibil thumma al-baqar thumma al-ghanam. Tidak mencukupi untuk dijadikan hadyu, artinya tidak boleh dijadikan hadyu kecuali an-na'am, yakni binatang ternak. Yang paling utamanya adalah unta, berikutnya sapi, dan selanjutnya kambing. Ya, sebagaimana hewan kurban. Dan ini sejatinya juga adalah hewan yang disembelih dalam rangka taqarrub kepada Allah untuk mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Jadi yang paling utamanya unta, selanjutnya sapi, dan berikutnya kambing. Unta sama sapi boleh untuk 7 orang berserikat. Kalau kambing hanya untuk satu orang. Ada yang pernah kurban unta, ibu? Belum ada. Baik. Ada unta di kebun binatang, cuman tidak dijual. Baik, engkau boleh menyembelih binatang apa saja yang kau kehendaki. Akan tetapi batas minimal yang mencukupi adalah seekor kambing untuk 1 orang. Jadi hadyu itu boleh unta, boleh sapi, minim-minimnya adalah kambing untuk 1 orang. Disebutkan dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yut'imun thumma tabahan nas fasaru kama tara. Kata Abi Ayyub, adalah setiap laki-laki, yakni kepala keluarga pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkurban seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Jadi sebetulnya 1 kakak itu cukup 1
orang yang berkurban. Sebetulnya cukup begitu. Suami misalkan kurban kambing itu sudah mencukupi seluruh anggota keluarganya yang ada di rumah. Begitu ya. Jadi kalau istrinya tidak berkurban tidak ada masalah. Anak-anaknya juga tidak berkurban tidak ada masalah. Karena satu rumah tangga itu ya, satu yang berkurban itu sudah cukup. Lalu mereka makan dagingnya. Wa yutimun, dan sebagiannya diberikan kepada orang lain. Baik, ibu yang dirahmati Allah, dari riwayat ini juga ayat yang tadi kita baca, sebetulnya ada syariatnya memakan daging kurban sendiri. Ya ibu. Dan sebagian orang ada yang mengatakan, ya muqarrib ya jangan makan. Jangan makan daging kurbannya. Ini diperintahkan. Di ayatnya tadi yang dibaca di depan, fakulu minha, maka makanlah dari binatang kurban itu. Begitu. Di sini riwayat Abu Ayyub Al-Ansari ketika menjelaskan tentang kepala-kepala rumah tangga di masa Nabi SAW. Mereka berkurban, 1 ekor kambing mencukupi seluruh keluarganya. Dan mereka makan darinya. Mereka makan darinya. Taib. Lain halnya, ya kalau ya memang orangnya tidak bisa makan daging. Ada yang tidak suka daging, Bu? Ada yang tidak suka daging? Ada. Kemarin saya ketemu orang, aduh Ustaz saya nggak bisa makan daging-dagingan. Maksudnya apa? Ya daging kambing nggak bisa, daging sapi nggak bisa. Allahu a'lam kenapa. Tapi memang nggak bisa. Artinya kalau makan mungkin dia alergi atau ada hal-hal tertentu yang menghalangi dia untuk makan daging. Nah, kalau orang keadaannya seperti itu, ya lain lagi, kan begitu. Dia misalkan tidak ikut makan bukan karena nggak mau makan, tapi memang dia tidak terhalang untuk bisa memakan daging kurbannya. Taib. Jadi mereka makan dagingnya dan sebagiannya diberikan kepada orang lain. Kemudian orang-orang berlomba dengan memberikan yang terbaik sehingga ini menjadi syiar seperti yang engkau lihat sekarang ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita memahami distribusi hewan kurban itu, ya pertama muqarrib atau orang yang berkurban itu boleh mengambil jatah. Sebagian ulama mengatakan sepertiganya. Sebagian ulama mengatakan separohnya. Separuh lagi ke orang miskinkan. Tidak ada takaran khusus dalam masalah ini. Gitu ya. Yang penting jangan dimakan semua. Jadi disembelih sendiri, dimakan sendiri. Ya. Baik. Jadi yang pertama boleh untuk dimakan. Dimakan dari dagingnya. Yang kedua disedekahkan. Berarti kepada siapa? Kalau disedekahkan kepada siapa, Ibu? Kepada orang kaya? Tidak. Disedekahkan itu berarti kepada fuqara dan masakin. Masa sedekah ke orang kaya? Jadi yang kedua disedekahkan. Yang ketiga dihadiahkan. Boleh dihadiahkan. Kalau hadiah ini berarti kepada orang-orang mampu, kepada orang-orang kaya boleh. Ya, ada orang kaya di sini. Orang kaya doyan hadiah tidak? Oh, doyan.
doyan. Yang gratis-gratisan tuh semua doyan. Gitu kan? Maka dihadiahkan. Yang ketiga dihadiahkan. Yang keempat diapakan, Bu? Waddakhiru. Boleh juga untuk disimpan. Boleh disimpan, Bu? Boleh. Boleh disimpan. Loh. Kenapa ada hari tasyrik? Yaum Nahar tanggal 10. Kemudian 3 hari berikutnya disebut Ayyamut Tasyrik. Hari tasyrik, hari-hari tasyrik, 3 hari itu. Kenapa demikian? Salah satu di antara penjelasannya, karena di hari-hari itu kaum muslimin menjemur daging-daging kurban mereka di bawah terik matahari. Ketika matahari mulai syuruk, makanya disebut tasyrik. Ketika matahari mulai terbit, ya, kemudian terasa sengatan panasnya, maka mereka menjemur daging-daging kurban mereka di bawah terik matahari ketika matahari sudah mulai terbit. Di 3 hari itu makanya disebut ayyamu at-tasyrik. Kenapa dijemur, Bu? Ibu-ibu ada yang menjemur daging kurban? Tidak ada. Langsung rapi di freezer, gitu kan? Zaman dulu tidak ada freezer, tidak ada kulkas, ya kan, Ibu? Maka cara mengawetkan daging itu dengan cara dijemur. Dijemur supaya awet. Nantinya jadi apa tuh? Dendeng. Dan begitu, Bu? Nah, kalau sekarang alhamdulillah ada freezer. Gitu kan? Ada freezer. Ya, walaupun kata para ahli kesehatan jangan lewat dari 6 bulan. Ibu masih nyimpan daging kurban? Masih belum lama kemarin ya. Masih pada ada, Bu? Masih. Kenapa nggak dibagi-bagi? Ya, itu yang keempat ya. Jadi boleh disimpan. Bayangkan Ibu misalkan kurbannya itu 30 ekor sapi. Gitu ya. Kalau dibagi semua, Masya Allah, sebalik papan insya Allah kebagi. Kira-kira ada yang tersimpan enggak? Ada. Nah, itu boleh disimpan. Secukupnya tentunya ya. Secukupnya. Jangan juga berlebih-lebihan. Sampai beli freezer gitu ya, 5. Ya. Nitip di teman-teman gitu ya. 1 RT dititipin semua. Baik, ya secukupnya saja untuk kita dan anggota keluarga. Itu Ibu ya. Jadi boleh disimpan. Dulu di tempat saya belajar ada selajah besar. Kalau ruangan ini kecil, Bu. Mungkin 1/2 ruangan ini. Masjid ini. Selajah besar. Ya, 90 ekor sapi, bayangin. Ya. 90 ekor sapi. Terus santrinya nggak sampai 1000 dengan yang sudah berkeluarga. Nggak sampai 1000 kayaknya. Belum kambingnya 300 ekor. Ya, kalau nggak disimpan kayak apa kan gitu. Itu biasanya sampai setahun ketemu Idul Adha lagi. Tapi dikritik sama tim kesehatan tidak boleh lebih dari 6 bulan. Itu kalau sudah mau Idul Adha lagi, Bu, stoknya masih banyak, hampir tiap hari kita makan daging. Gitu. Kenapa? Harus habis kan? Kebayang ya, daging yang setahun lalu. Ya. Tapi ya
Bagi santri itu nggak ada yang nggak enak, Bu. Jadi kalau pengen hidup enak itu jadi santri memang. Ya. Jadi yang roti besok kadaluarsa saja masih enak itu. Ya. Soalnya kita dulu tukang makan itu. Gitu. Masya Allah. Nah itu jadi boleh disimpan. Tapi ya diperhatikan jangan terlalu lama disimpan. Karena tentu dikhawatirkan ada hal-hal yang memadoroti daging itu. Kalau kita makan akhirnya juga memadoroti tubuh kita. Gitu ya. Bakteri, kuman atau yang sejenis dengan itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada berapa tuh distribusinya hewan kurban? Ada 4 ya. Tadi pertama apa? Boleh dimakan sendiri. Ya, boleh dimakan sendiri, kemudian disedekahkan, dihadiahkan, satu lagi disimpan. Baik, kita lanjutkan. Wa yajuzu ayyashtarika sab'atun fi badanah. Boleh 7 orang berserikat untuk menyembelih seekor unta atau sapi. Jadi sapi sama unta itu karena dia binatangnya lebih besar dari kambing, harganya juga lebih mahal dari kambing, maka boleh berserikat 7 orang. Kalau kurang dari 7 boleh? Boleh tidak ibu? Kurang dari 7? Boleh. Maksimalnya tuh 7. Wong 1 orang saja boleh. Maksimalnya 7. Berarti kurang dari 7 boleh. Boleh bebas atau ada ketentuannya? Boleh bebas atau ada ketentuannya? Contoh, ibu punya besti. Punya besti kan? Bes. Kita urunan yuk sapi. Gitu ya. Saya 1 juta, kamu 20 juta. Gitu ya. Kita beli sapi yang harga 21 juta. Saya urunan 1 juta saja. Kamu 20 juta. Boleh begitu, Bu? Hah? Cuman 2 orang nih, boleh? Atau bestiannya 3 orang. 3 orang. Kita beli sapi 21 juta. Ya. Si A 1 juta, si B 1 juta, si C sisanya. Berarti 19 juta. Boleh, Bu? Cuman 3 orang, boleh? Gimana ini? Boleh. Kata siapa boleh? Enak yang mana itu, Bu? Enak yang 1 juta atau yang 3 orangnya boleh, 2 orangnya boleh. Tapi catatannya 1 orang tidak boleh urunan kurang dari 1/7. Paham Ibu? 1 orangnya tidak boleh urunannya kurang dari 1/7. Jadi kalau harga sapi 21 juta, kalau harga sapi 21 juta, urunannya cuma 3 besti tadi, berarti minim-minimnya nih, minim-minimnya besti A dan B itu 3 juta. Sisanya besti C. Ya. 3 juta, 3 juta, 6 juta. Berarti kurangnya berapa? 15 ya? Nah, besti C 15 juta. Boleh kayak gitu? Boleh.
Kalau begitu boleh. Intinya satu orang tidak boleh kurang dari 1/7 harga sapi. Karena maksimalnya kan 7. Berarti ada jatah satu orangnya 1/7 dari harga sapi. Berarti kurang dari 1/7 ya enggak boleh. Kalau 1 juta tadi berarti boleh tidak? Enggak boleh. 1 juta ayo dapat kikilnya aja. Belum sampai 1/7 kalau 1 juta. Bisa dipahami Ibu? Kalau 5 orang misalkan. 5 orang. Harga sapinya 20 juta. 21 juta. Harga sapi 20 juta. Terus yang urunan 5 orang. Berarti ya masing-masing minimalnya 3 juta. Kalau 4 orang 3 juta. Berarti 12 juta. Ya sisanya 9 juta ditanggung 1 orang. Boleh begitu. Atau terserah mau lebih dari 1/7 boleh. Misalkan cuman 5 orang. Harga sapinya 20 juta. Sudahlah kita 5 jutaan ewang. Ya. 5 juta berarti 4 juta. 4 jutaan sewang. Berarti kan 4 kali 5 genap 20. Boleh kayak gitu. Lebih dari 1/7. Masing-masing lebih dari 1/7. Intinya minimal satu orang yang urunan itu jangan kurang dari 1/7 harga sapi. Paham Ibu? Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Bolehnya berserikat dalam sapi dan unta. Ini sebagaimana riwayat dari Jabir. Ada di Sahih Muslim. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-budnah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang juga. Nah, dari sini para ulama menegaskan boleh untuk sapi dan unta itu urunan sampai 7 orang. Berarti kurang dari 7 ya boleh dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Berikutnya kita akan membahas al-hadyu naw'ani. Al-hadyu naw'ani. Hadyu itu ada 2. Hukum menyembelih hadyu itu ada 2. Ada yang mustahab, sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah ini disembelih oleh orang yang berhaji ifrad atau umrah ifrad. Apa Bu, haji ifrad itu? Orang yang hanya menunaikan ibadah haji saja. Umrah ifrad berarti hanya menunaikan umrah saja. Baik. Karena ya bisa jadi mungkin di musim haji ada orang umrah saja. Umrah ifrad. Mungkin orang setempat di situ. Barakallahu fikum. Ya kalau kita ke sana umroh saja di musim haji ya sayang gitu. Sekalian aja haji. Jadi bagi yang hajinya ifrad atau umrohnya ifrad itu hukumnya sunnah. Juga bagi selain keduanya, bukan yang sedang berhaji ifrad
bukan juga yang sedang berumrah ifrad. Kemudian yang kedua, ini yang wajib. Yang hukumnya wajib. Yang hukumnya wajib ini bagi beberapa kriteria. Yang pertama bagi orang yang berhaji qiran. Haji qiran apa? Haji yang dilakukan sekaligus dengan umrah. Bagi yang hajinya haji qiran wajib. Jadi menggabungkan niat haji sekaligus umrah. Atau bagi yang hajinya tamattu. Ini yang sering dipakai jamaah haji kita Indonesia. Hajinya tamattu. Disebut tamattu karena dia mendahulukan umrahnya di bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawal. Dia umrah tamattu untuk hajinya. Ya. Di bulan Syawal, misalkan dia haji untuk umrah untuk tamattu, untuk haji tamattunya. Maka berarti selesai dia umrah tamattu itu bertahallul, maka selanjutnya dia tamattu. Boleh tamattu. Tamattu itu bernikmat-nikmat dengan larangan-larangan ihram. Sampai kapan, Bu? Sampai datangnya hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kalau selesai misalkan umrah tamattunya di 10 Syawal, barakallahu fikum, berarti tanggal 11 sampai tanggal 8 Zulhijjah dia tamattu. Ya boleh bernikmat-nikmat dengan larangan ihram. Larangan ihram yang asal hukumnya memang mubah. Kalau bawa pasangan misalkan boleh hubungan badan sampai datang hari Tarwiyah. Nah, bagi yang hajinya qiran, bagi yang hajinya tamattu, maka haji itu wajib. Di surat Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji." Maka barang siapa yang berumrah secara tamattu', maka dia harus membayar haji yang mudah dia dapatkan. Jelas ya? Famastaysara minal haji. Dia punya kewajiban untuk membayar haji. Jadi menyembelih binatang kurban tadi. Minimalnya kambing. Yang kedua, diwajibkan juga bagi orang yang meninggalkan salah satu di antara wajibatul haj. Ini hitungannya dam ya. Orang yang meninggalkan salah satu di antara kewajiban haji. Kemudian yang ketiga juga wajib haji ini bagi orang yang melakukan pelanggaran ihram. Mencabut, mencukur rambut, motong kuku. Ya seperti yang sudah dijelaskan. Ini yang disebut dengan hajjul fidyah. Ini yang disebut dengan hajjul fidyah. Jadi wajib tuh yang melakukan pelanggaran. Kalau pelanggarannya berupa membunuh binatang buruan darat, ini disebut hadyul jaza. Hadyul jaza itu istilahnya saja. Intinya wajib, ya. Kemudian bagi yang terhalang oleh suatu rintangan,
suatu aral yang menghalanginya, sedangkan dia belum mengucapkan kalimat syarat. Apa kalimat syaratnya Ibu dalam ihram itu? Ada yang masih ingat? Allahumma mahilli haitsu habastani. Sudah kan? Sudah, Bu? Di pembahasan tentang ihram. Allahumma mahilli haitsu habastani. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Nah, orang yang terhalang tapi dia tidak mengucapkan kalimat syarat tadi. Itu yang disebut dengan hadyul ihsar. Hadyul ihsar. Kemudian juga wajib bagi pria yang menyetubuhi istrinya padahal dia sedang berihram di tengah-tengah haji. Berarti ini juga pelanggaran ihram. Disebut dengan hadyul wata'. Hadyul wata'. Juga wajib bagi wanita yang bernazar untuk menyembelih hadyu. Sehingga menjadi wajib baginya untuk memenuhi nazarnya itu. Ya, nazar ketika sudah diucapkan maka sesuatu yang asal hukumnya sunnah misalkan atau mubah menjadi wajib. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pembahasan berikutnya, yushra'u lirrajuli an yanhara an zaujatihi. Disyariatkan bagi seorang pria, berkurban untuk istrinya. Sebagaimana dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, fadukhila alaina yaumun nahar bilahmi baqarin faqultu ma hadha qala nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi. Ibunda Aisyah berkata, tiba-tiba diberikan kepada kami pada hari nahar daging sapi. Aku bertanya, mahadha, apa ini? Kemudian orang yang membawanya menjawab bahwa ini kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istri beliau. Masya Allah ya. Suami yang baik tentunya ya. Memfasilitasi istrinya untuk berkurban. Kemudian kapan waktu penyembelihan hadyu? Disunahkan menyembelih hadyu itu pada yaumun nahar. Yaumun nahar, hari nahar. Disebut juga yaum. Nama lainnya apa Bu hari nahar? Hari nahar, nama lainnya apa? Hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Disunahkannya itu sesudah melempar jumroh Aqabah, sebelum mencukur rambut dan melakukan tawaf. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sini beliau sampaikan urutan ini hukumnya sunnah, bukan wajib.
sebagaimana yang sudah dijelaskan. Baik. Diperbolehkan juga menyembelih haji itu pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik yang 3 hari itu. Yakni hari sesudah hari nahar. Hal ini berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Dan juga ada riwayat tentang itu, wa kullu ayyami tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik itu adalah hari untuk penyembelihan. Berarti ada 4 hari kesempatan untuk nyembelih. Mulainya kapan? Kalau dirincikan? Tanggal 10-nya itu kapan? Setelah sholat Id. Kalau sebelum sholat Id boleh? Tidak boleh. Atau di malam harinya? Tidak boleh. Biar besok langsung sarapan. Pakai daging. Gitu ya. Tidak boleh. Walaupun sudah masuk tanggal 10. Dimulainya itu ba'das shalah. Ya. Dimulainya setelah sholat Idul Adha. Makanya sunnahnya jangan sarapan dulu. Dengan harapan nanti hewan kurban yang disembelih pertama itulah jadi sarapannya. Begitu. Sampai kapan, Bu? Sampai sebelum terbenamnya matahari. Tanggal 13 Zulhijjah. Kalau sudah lewat tenggelam matahari berarti sudah masuk 14. Sudah masuk tanggal 14, malam ke-14. Bisa dipahami ini ya? Wa kullu ayyami tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan kurban. Makanu dzabhi, di mana kurban itu atau hadyu itu disembelih? Untuk hadyu ya jelas disembelihnya di Mekah atau di Mina. Di Mekah atau di Mina. Ya Mina itu masih masuk wilayah Mekah ya. Tapi disebutkan Mina karena dia kawasan. Gitu ya. Di mana Mina itu, Bu? Ya pokoknya di sana ya. Yang tandanya ada tenda-tenda banyak itu. Itu saja. Gitu ya. Kalau ibu keluar dari komplek Masjidil Haram, lihat ada tenda-tenda banyak putih-putih itu nyara rungcung, gitu ya. Nah itu namanya apa? Mina. Thayyib. Di Mekah atau di Mina. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 33. Tsumma mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian tempat tahallulnya itu menuju Baitil Atiq. Tahallul berarti di tanggal 10 itu. Ya. Di mana itu? Di Baitil Atiq. Ya di kawasan dekat Ka'bah, Masjidil Haram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau menyembelih hadyu di Mina. Beliau bersabda, nahartu hahuna wa Mina kulluha manhar, fanharu fi rihalikum. Aku menyembelih di tempat ini, sedangkan wilayah Mina seluruhnya adalah tempat penyembelihan. Maka kalian sembelihlah hadyu kalian di tempat kalian masing-masing. Mina itu luas tidak, Ibu? Luas. Mina itu luas. Gitu ya. Maka di masing-masing tenda di Mina itu boleh untuk menyembelih. Di riwayat yang lain dikatakan wa kullu Mina manhar wa kullul Muzdalifah mauqif wa kullu fijaji Makkah tariqun wa manhar. Seluruh wilayah Mina adalah tempat penyembelihan
seluruh wilayah Muzdalifah itu tempat mauqif, ya, tempat berhenti. Dan semua jalan menuju kota Mekah adalah jalan juga tempat menyembelih hadyu. Intinya ya Mekah dan Mina begitu ya. Di Mekah atau di Mina. Dan inilah yang dikatakan jumhurul ulama. Baik. Pembahasan berikutnya, hal yajuzu naqlu luhumil haji kharijal haram. Bolehkah memindahkan daging haji itu keluar tanah haram? Berkenaan dengan masalah ini, maka beliau penulis memaparkan perincian apa yang dijelaskan oleh Majelis Hay'ah Kibar Al-Ulama di Saudiyah. Majelis Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia. Pada ketetapannya nomor 77 tanggal 21 bulan 10 tahun 1400. Sekarang 1447. Berarti 47 tahun yang lalu ya sudah ada ketetapan dari Hay'ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia. Apa ketetapannya? Sebagai berikut. Pertama, hajjut tamattu wal qiran yajuzun naql minhu ila kharijil haram. Haji yang diberikan oleh orang yang melakukan haji tamattu dan qiran itu boleh dipindahkan keluar tanah haram. Berdasarkan riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kata Jabir, kunna la na'kul min luhumi budnina fawqa thalathatin bimina. Farakhasa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala kulu wa tazawwadu waddakhiru. Fa'akalna wa tazawwadna. Kata Jabir, kami tidak makan daging hadyu kami lebih dari 3 hari di Mina. Berarti kalau makan daging lebih 3 hari, ini bisa berbahaya. Ya, makanya jangan mentang-mentang banyak daging kurban, ya, nggak punya aturan. Ya. 3 kali makan daging-dagingan semua. Hari keempat tanggal 14 Zulhijjah masuk UGD. Gitu kan. Baik, hati-hati. Lalu Nabi memberikan rukhsah kepada kami. Kulu, silakan kalian makan. Watazawwadu, boleh juga kalian bekal. Waddakhiru, boleh juga kalian simpan. Ya, dijemur, dikeringkan sehingga bisa menjadi awet. Nanti sepulang haji bisa dinikmati lagi nanti. Maka kemudian kata Jabir, kami memakannya juga kami berbekal dengannya. Begitu. Berarti kan dibawa keluar tanah haram. Boleh. Untuk hadyu, haji tamattu dan qiran. Adapun hadyu sebagai denda, dam, yakni hadyul jaza, hadyul fidyah, hadyul ihsar, maka ini tidak boleh dipindahkan. Yudba fil haram wala yajuzu naqluh. Disembelihnya di tanah haram tidak boleh dipindahkan. Semua bagiannya harus diberikan kepada fakir miskin di tanah haram. Karena nanti ibu, daging hadyu karena pelanggaran, boleh nggak yang menyembelihnya itu ikut makan? Hah? Nanti ada pembahasannya. Baik. Kemudian yang ketiga, hadyu. Hadyu yang sebagai denda karena hadyul jaza, hadyul fidyah dan hadyul ihsar
yang disembelih di luar tanah haram, dagingnya dibagikan di tempat penyembelihan. Juga tidak boleh dipindahkan ke tempat yang lain. Berarti yang boleh dipindahkan ke tempat lain itu hanya haji tamattu dan qiran. Hadyunya haji tamattu dan haji qiran itu yang boleh dipindahkan. Adapun hadyu karena pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh dipindahkan. Baik. Masih ada waktu, Bu? Ya, kita lanjut sedikit. Tentang intifa sahibul haji bihi. Pemanfaatan hadyu oleh orang-orang yang melakukannya. Yang pertama, diperkenankan bagi orang yang memberikan hadyu untuk memakan sebagian dagingnya apabila binatang itu sudah sampai pada tempat penyembelihannya. Sebagaimana firman Allah, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka sebagian darinya, makanlah sebagian darinya dan berilah kepada orang yang sangat membutuhkan lagi fakir. Juga disebutkan dalam hadis Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min hajihi ba'da ma tabakha wa syariba maraqaha. Bahwa Nabi memakan sebagian daging hadyu sesudah dimasak dan beliau pun meminum maroknya. Marok daging maksudnya adalah kuah daging. Ini untuk hadyu manasik, yakni hadyu haji tamattu dan hadyu haji qiran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa amma hadyul jabran, yani al-jaza wal fidyah, fala yakul minhu li'annahu ashba bil kafarah. Adapun hadyu yang diberikan karena denda, karena pelanggaran, seperti hadyul jaza, hadyul fidyah, ya, karena pelanggaran-pelanggaran ihram itu, maka tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan oleh pemberinya sedikit pun. Karena dia serupa dengan kafarat. Karena dia serupa dengan kafarat. Bisa dipahami, Bu, ya? Jadi kalau hadyu yang diberikan itu karena dam, karena denda pelanggaran, maka dia tidak boleh ikut makan di situ karena itu kafarat. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya mohon izin sampai sini aja dulu. Tolong kasih tanda. Masih di pembahasan pemanfaatan hadyu bagi yang memberikannya. Nanti kita bahas poin kedua. Binatang hadyu itu boleh dinaiki. Maksudnya adalah binatang hadyu yang memang bisa dinaiki, ya. Kalau kambing ya jangan dinaiki, ya. Ya. Apalagi berat badan ibu 100 kilo gitu. Kasihan, ya. Ini maksudnya onta atau sapi, boleh dinaiki dulu. Itu nanti saja kita bahas. Ibu-ibu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.